Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama aku Putri Salsa di Learning Journal. Nah, kali ini yaitu pertemuan kedua pada mata kuliah teknik produksi film. Di pertemuan kedua ini udah masuk ke materi. Jadi kalau misalkan vlog ini agak lumayan panjang gitu ya, maaf lah ya, tapi aku bakalan ceritain sepadat, sejelas, seringkas mungkin biar kalian semua nggak bosan dengerinnya. Jadi langsung aja ya ke materi. Oke, materi pertama yaitu tentang apa itu film. Pengertian film secara harfiah yaitu film, yaitu dari kata sinema adalah sinematografi yang berasal dari kata sinema atau gerak, tu atau pitos yang disebut atau cahaya, dan grafi atau graf yang artinya tulisan, gambar, citra. Jadi film itu pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Film sebagai karya seni sering diartikan hasil cipta karya seni yang memiliki kelengkapan dari beberapa unsur seni untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya spiritual. Dalam hal ini, unsur seni yang terdapat dan menunjang sebuah karya film adalah yang pertama ada seni rupa, seni fotografi, seni arsitektur, seni tari, seni puisi sastra, seni teater, seni musik, kemudian ditambah lagi dengan seni pantomim dan novel. Selanjutnya ada jenis-jenis film. Nah, di jenis-jenis film ini yaitu ada 4. Yang pertama ada film cerita atau fiksi. Film cerita atau story film adalah jenis film yang mengandung cerita yang lazim yang dipertunjukkan di gedung bioskop dengan aktor atau artis terkenal dan didistribusikan sebagai barang dagangan. Cerita yang diangkat menjadi topik film dapat berupa cerita fiktif atau berdasarkan kisah nyata yang dimodifikasi sehingga memiliki unsur menarik, baik dari jalan cerita maupun dari segi artistiknya. Yang kedua yaitu ada film berita. Nah, film berita ini adalah jenis film mengenai fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Karena bersifat berita, maka film yang disajikan kepada publik harus mengandung nilai berita. Kriteria berita tersebut yaitu tentunya penting dan menarik. Yang ketiga yaitu ada film dokumenter. Dokumenter sering dianggap sebagai rekaman dari aktualitas atau potongan rekaman suatu kejadian yang berlangsung nyata gitu, seperti nyata apa adanya tanpa ada interpretasi imajinatif dari siapapun, atau dalam hal ini adalah sutradara atau kameramen. Jadi itu nggak ada ya. Jadi bisa dikatakan jika film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan. Artinya film dokumenter ini menampilkan kembali gitu fakta yang ada dalam suatu kehidupan. Terus ada juga film kartun. Film kartun yaitu dibuat untuk anak-anak nih. Adapun tokoh film kartun itu mungkin yang biasa kita kenal yaitu seperti Donald Bebek, Putri Salju, dan Mickey Mouse gitu ya. Terus selanjutnya ada nih sejarah singkat perkembangan film. Jadi pada tahun 1872 itu Leland Stanford berniat meneliti gerakan kaki kuda. Di Stanford yang punya peternakan kuda mensponsori Edward Muybridge untuk merekam gerakan kaki kuda tersebut lewat tata kamera fotografi. Lalu pada tahun 1877 Muybridge bekerja sama dengan John, seorang insinyur, mencoba kembali dengan menggunakan 24 kamera foto yang disejajarkan. Kemudian kamera-kamera tersebut dihubungkan gitu ya dengan alat elektronik baterai gitu. Nah, pada tahun 1882 Julius Murray menyempurnakan teknologi yang digunakan oleh Muybridge yang memungkinkan dapat merekam 12 gambar dalam 1 detiknya. Lalu pada tahun 1888 Louis Emil Augustin itu mendokumentasikan atau merekam suatu adegan untuk pertama kalinya nih menggunakan kamera film. Pada tahun 1895 juga ada dua bersaudara yang bernama Auguste Marie dan Louis Lumiere itu dikatakan sebagai pelopor film dokumenter. Itu tadi sekilas gitu ya sejarah singkat mengenai film.
Nah, materi selanjutnya itu ada genre dalam film non-fiksi atau dokumenter. Yang pertama ada dokudarma, adalah genre dokumenter di mana pada beberapa bagian film gitu ya disutradarai atau diatur terlebih dahulu dengan perencanaan yang detail. Dokudrama ini muncul sebagai solusi atas permasalahan mendasar film dokumenter, yakni untuk memfilmkan peristiwa yang sudah terjadi gitu. Contohnya yaitu film Titanic. Nah, kedua yaitu genre film dokumenter di mana pengambilan gambar dibuat lagi, namun pada bagian tertentu disertakan rekaman film atau video kejadian nyata suatu peristiwa gitu yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Contohnya yaitu film G30 SPKI. Terus juga yang ketiga ada film faktual. Film faktual ini yaitu suatu jenis film non cerita yang pada umumnya menyajikan fakta. Sekarang film faktual dapat dilihat dalam bentuk film berita atau newsreel, dan film dokumentasi yang hanya merekam suatu peristiwa atau kejadian tanpa melalui proses pengolahan lagi. Contohnya kayak film tsunami gitu tuh ya. Nah, yang keempat ada film etnografik. Nah, film etnografik ini merupakan film dokumenter yang menggunakan metode etnografis. Jadi banyak menggunakan studi antropologi visual. Teknik ini banyak digunakan untuk mendokumentasikan suku-suku di pedalaman, selain sebagai salah satu metode pengumpulan pengetahuan. Nah, yang kelima yaitu ada film propaganda, genre film dokumenter yang dibuat untuk dapat meyakinkan para pengamat serta dapat mempengaruhi pendapat atau perilaku orang, dan terkadang juga menyesatkan gitu demi tujuan tertentu. Nah, yang keenam itu ada itu film merupakan film dokumenter dengan gaya yang natural dipadukan dengan teknik sinematik, yaitu contohnya Kino-ai, film Kino-ai. Nah, materi selanjutnya yaitu teknik membuat film dokumenter. Yang pertama ada tanpa naskah, yaitu ada adventure atau petualangan. Terus juga yang kedua ada demonstrasi. Nah, kalau menggunakan naskah yaitu ada 3, ada profil, ada proses, dan ada juga perang gitu. Selanjutnya di sini ada materi juga mengenai unsur-unsur yang digunakan dalam pembuatan film dokumenter. Ada unsur visual. Yang pertama ada observasionalisme reaktif. Nah, pembuatan film dokumenter dengan bahan yang sebisa mungkin diambil langsung dari subjek yang difilmkan. Nah, yang kedua yaitu observasional proaktif, yaitu pembuatan film dokumenter dengan memilih materi film secara khusus sehubungan dengan pengamatan sebelumnya oleh pengarah kamera atau sutradara. Yang ketiga yaitu mode ilustratif, yaitu pendekatan terhadap dokumenter yang berusaha menggambarkan secara langsung tentang apa yang dikatakan oleh narator atau yang direkam suaranya sebagai voice over. Yang keempat ada mode asosiatif, yaitu pendekatan dalam film dokumenter yang menggunakan potongan-potongan gambar. Terus juga selanjutnya itu ada unsur verbal. Di unsur verbal ini itu ada overheard exchange gitu ya, rekaman pembicaraan antara dua sumber atau lebih yang terkesan direkam secara tidak sengaja dan secara langsung. Yang kedua yaitu kesaksian rekaman pengamatan. Nah, pendapat atau informasi yang diungkapkan oleh saksi mata, pelaku, pakar, dan sumber lain. Yang ketiga yaitu eksposisi penggunaan face over atau orang yang langsung berhadapan dengan kamera. Nah, secara khusus yaitu mengarahkan penonton. Selanjutnya yaitu langkah pembuatan film dokumenter. Apa sih yang harus kita persiapkan dalam proses pembuatan film dokumenter? Nah, langkahnya yaitu pertama ada praproduksi. Nah, di praproduksi ini yaitu menentukan tema atau topik, juga melakukan riset atau observasi. Selanjutnya membuat treatment atau outline atau skrip gitu ya. Treatment ini tak hanya berisi urutan shoot dan adegan, tapi juga secara konkret berisi yang berkaitan dengan judul dan tema. Selanjutnya juga membuat film statement atau menuliskan informasi yang dibutuhkan.
Nah, statement ini menjelaskan mengenai durasi film dan materi, bahan yang digunakan, serta menjelaskan pula siapa yang menjadi subjek dalam film. Nah, kedua tahapannya yaitu produksi, di mana proses pengambilan gambar atau suara. Yang ketiga yaitu pasca produksi, yaitu proses editing atau penyuntingan gambar dan suara. Nah, teman-teman, itu tadi materi di pertemuan kedua. Selanjutnya yaitu untuk minggu depan yaitu pembagian kelompok presentasi dimulai dari kelompok pertama. Itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa, teman-teman.